75-year-old male back pain. It's 211 Silver Hollow Road. Saya berterima kasih kepada Bapak Muhammad Fatut SPD yang telah berkenan mengizinkan atas dilaksanakannya webinar pada malam hari ini. Sama-sama Bang Vicky. Ya, baik Mas, bisa kita mulai aja Mas. Oh ya, terima kasih Mas Piki atas kesempatannya. Ya, pertama saya ucapkan selamat datang kepada Bapak Kepala Sekolah dari SMK Al Islah Cintaraja, Tasikmalaya, Bapak Muhammad Fatur Rahman, beserta jajaran Bapak Ibu guru dan serta adik-adik siswa-siswi dari sekolah sekalian. A few moments later. Izin Bapak, mungkin apakah di sebelum kita masuk ke materi ini ada sambutan yang ingin disampaikan Bapak? Izin kami persilakan. Oke, terima kasih. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Mas Anton dari Kamsib Indonesia, juga beserta jajaran, moderator Bang Piki, terima kasih. Yang mana pada kesempatan kali ini kita dapat bersama berkolaborasi menyampaikan pengetahuan bagi adik-adik kita di SMK Al-Islah Cintaraja terkhusus. Lalu kemudian kami dari jajaran SMK Al-Islah Cintaraja menyampaikan beribu-ribu terima kasih kepada Kamsib Indonesia yang telah berminat mungkin untuk berkolaborasi bersama SMK Al-Islah Cintaraja. Mungkin ada sedikit yang memang kami harus sampaikan, mungkin Mas Anton, Bang Piki, bahwasanya memang sekolah kami itu masih dalam tahap perkembangan, mungkin tidak seperti sekolah-sekolah lain yang memang sudah begitu besar. Jadi ketika pun audiensi pada malam hari ini memang sedikit minim gitu. Jadi mohon maaf kami ucapkan karena memang kami telah maksimal, juga memang keadaan ataupun siswa-siswi kami memang masih minim juga gitu. Mudah-mudahan dengan adanya webinar seperti ini juga menjadi pengetahuan vokasi bagi anak-anak SMK Al-Islah Cintaraja terkhusus mungkin. Dan mungkin kami mohon maaf kepada Kamsib Indonesia, Mas Anton, yang memang ada beberapa kendala di waktu sebelumnya. Kami telah menjadwalkan beserta Bang Piki mungkin jadwal untuk webinar ini terus diundur karena memang ada beberapa kepentingan seperti ujian akhir, terus ada uji kom kelas 3, terus ada perpisahan kelas 3. Jadi mungkin hari ini dapat terlaksana. Yang lebar saya menyampaikan yang terpenting mungkin nantinya ilmu yang Mas Anton dan Bang Piki sampaikan kepada anak-anak kami di SMK Al-Islah Cintaraja semoga menjadi manfaat dan memang sangat-sangat kita butuhkan sebagai mungkin bisa dikatakan generasi Z mungkin Mas Anton ya, yang memang sedikit agak-agak liar di media sosial. Jadi kita memang harus memahami tentang cyber security ini mungkin. Mungkin terima kasih kembali saya ucapkan kepada jajaran Kamsib Indonesia, Mas Anton, Bang Piki, dan lain-lain. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mungkin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muhammad Fatur Rahman atas sambutan dan kata-kata yang diberikan. Sudah terlihat ya Mas Piki? Terlihat Mas. Ya, baik. Teman-teman sekalian, gimana terlihat? Oke, baik. Mungkin ya kita lanjut aja. Nah,
pada malam hari ini kita akan bawakan materi mengenai pengenalan cyber security, di mana sedikit tema yang akan kita ambil mengenai hacking. Dalam hal ini mungkin yang lebih dekat kepada kita adalah media sosial ya, yang tentu mungkin Gen Z ataupun bahkan mungkin Gen Alpha, mungkin Gen Alpha sudah ada yang mungkin memiliki media sosial seperti itu. Dan ini yang media sosial ini yang sering dan tiap hari, bahkan tiap hari melekat di kehidupan sehari-hari. Baik itu seperti Facebook, Instagram, maupun Yahoo Messenger, enggak Yahoo Messenger, enggak, ataupun LinkedIn ataupun email seperti itu. Jika email dikategorikan sebagai media sosial, tapi yang paling penting mungkin paling sering digunakan adalah Instagram ataupun TikTok seperti itu. Dan mungkin aja akun-akun media sosial ini bisa dihack. Dan bagaimana caranya nanti akan kita ketahui pada sesi webinar kali ini. Dan ketika kita sudah mengetahuinya, ada nanti level yang lebih sedikit mungkin lanjutan lagi, yakni mengenai ini bagaimana ataupun kenapa sih website itu bisa dihack. Mungkin pernah teman-teman lihat ataupun dengar berita mengenai website instansi atau website organisasi X pernah dihack, datanya bocor dan segala macam. Dan itu akan kita coba lihat di materi webinar kita pada malam ini. Kita bentuknya sharing aja, santai aja. Ketika ada nanti pertanyaan, boleh ditaruh aja di kolom komentar di kolom chat seperti itu. Jangan sungkan-sungkan untuk menanyakannya seperti itu. Baik, ini tadi terima kasih kepada SMK Al-Islah Cintaraja Tasikmalaya, kepada kepala sekolah dan juga beserta jajaran atas diterimanya permohonan webinar kami, dan juga merupakan terima kasih kepada adik-adik siswa-siswi generasi penerus bangsa yang sangat dibanggakan sudah meluangkan waktunya untuk kegiatan webinar kita pada malam hari ini. Dan sedikit pengenalan mengenai Kamsib Indonesia adalah sebuah platform edukasi yang berfokus untuk peningkatan keamanan ataupun peningkatan kesadaran keamanan informasi ataupun siber dalam bahasa Indonesia. Mengapa ada pembahasan mengenai bahasa Indonesia? Karena ketika saya pribadi belajar mengenai cyber security atau keamanan siber ini, hanya sedikit resource ataupun sumber-sumber yang didapatkan dan itu berbahasa Indonesia. Kebanyakan itu resource yang saya gunakan memang berbahasa Inggris, karena juga saya sedikit keterbatasan di dalam bahasa Inggris. Tentu itu agak sedikit effort ataupun sedikit usaha ketika untuk menerjemahkan dari artikel ataupun website berbahasa Inggris tersebut ke bahasa Indonesia, sehingga saya lebih paham dengan apa yang dimaksudnya di materi cybersecurity tersebut. Dan di sini juga sedikit menggugah rasa ingin sharing mengenai apa itu cybersecurity ataupun keamanan siber dalam bentuk bahasa Indonesia. Dan kehadiran Kamsib ini dipicu dari lonjakan pesatnya pengguna internet yang tidak diimbangi dengan kesadaran akan pentingnya keamanan di dunia maya. Mungkin dari pernah dilihat seperti kasus penipuan ataupun kebocoran data atau bahkan insiden yang terjadi di sistem elektronik, baik yang dimiliki oleh pemerintah maupun swasta seperti itu. Itulah sedikit sekilas mengapa ataupun Kamsib ini ada seperti itu, teman-teman. Dan sedikit perkenalan, saya Anton Lepari, seorang blogger dan juga pentester yang memiliki passion di bidang cybersecurity. Kadang mengerjakan seperti proyek-proyek pentest ataupun pengujian keamanan website seperti itu ataupun keamanan sistem. Dan mungkin nanti juga kita akan membahas mengenai apa itu sih pentesting atau pentester di slide-slide berikutnya. Dan perlu ditegaskan kembali bahwa mungkin nanti ada beberapa materi yang cukup tricky ataupun cukup sifatnya agak sedikit berbahaya, dan jika memang disampaikan dalam bentuk slide ataupun dalam bentuk lisan, harapannya nanti materi-materi yang ada dari Kamsib ini
diterapkan ataupun diterima buat adik-adik dengan menerapkannya secara bijaksana seperti itu. Dan ini untuk edukasi, hanya untuk tujuan edukasi seperti itu. Baik, ada 6 pembahasan kita pada malam hari ini ya teman-teman. Yang pertama ya ini adalah apa itu cyber security. Oke, sebelum kita masuk ke cyber security, penjelasan mengenai cyber security, kita akan coba dulu untuk melakukan kuis ya teman-teman. Ya belum apa-apa udah disuruh ujian ya seperti itu. Mungkin padahal di sekolah udah selesai melakukan ujian, tapi kita coba dulu untuk sedikit mengukur ya teman-teman mengenai apa itu pengetahuan. Tenang aja, soalnya nggak sulit-sulit, kita nggak perlu ada isian yang begitu panjang dalam esai, tidak perlu menulis esai seperti itu, nanti akan diberikan pilihan ganda. Izin saya coba share ya teman-teman di kolom chat. Oke, apakah websitenya bisa diakses teman-teman? Bisa, Mas, bisa. Baik, Pak. Mungkin di sesi kuis ini kita coba berikan waktu 10 menit ya Mas Piki seperti itu. Baik, Mas Anton. Ya. Boleh, Mas Anton. Berarti sampai jam 10, Ya, 37 ya. 20.40 saja Mas kalau gitu Mas. 20, Baik, 40. 20.40. Dan perlu diinformasikan lagi kepada teman-teman bahwa pengisian form kuis ini juga nanti sebagai pengisian daftar hadir dan juga untuk melakukan rekapitulasi untuk pembuatan sertifikatnya teman-teman seperti itu. Untuk yang nggak bisa akses,
tinggal bilang aja teman-teman di kolom chat ya teman-teman. Untuk yang nggak bisa akses link yang di share di grup chat itu. Apakah ada yang nggak bisa akses linknya buat teman-teman sekalian? Kalau ada yang nggak bisa akses linknya, boleh komen aja di kolom chat. Dari Mas Vicky nih. Gimana Mas Mas Vicky? Mas Vicky Ardi nggak Ada, bisa diisi. ada yang nggak bisa diakses nih Mas Anton. Iya, Mas Ardi Aliansa. Boleh Mas di unmute ataupun via chat kendalanya bagaimana? Oke, kalau kita lihat nih di lognya udah ada 3 orang nih, Mas. Mas Vicky yang udah jawab. Semoga yang lain bisa ikut. Gimana Mas Vicky, udah bisa diakses untuk linknya?
5 menit lagi nih, Mas. Mungkin Ya, kita tambah lagi nih waktunya. boleh Mas Anton, Dari boleh. menit 45 boleh nggak, Mas? Boleh Mas Anton. Oke. Berarti jadi jam 20.45 ya. 20.45 menit. Nah, gimana? Ada yang udah selesai? Ada yang nanya nih Mas Anton. Jadi gini Pak, saya nggak bisa ngisi jawabannya. Oh iya, Kenapa tuh Mas? mungkin nggak bisa ngisi jawabannya. Memang sudah diisi dari Mbak Amelia. Ya, ini antara memang jawabannya yang kita nggak nemu ya jawabannya, atau yang sulit, atau memang Google Formnya atau aplikasinya yang nggak bisa diisi gitu, Mas. Atau gimana, Mas? Baik, terima kasih Mbak Selvi sudah diisi. Terima kasih tadi Mbak Amelia sudah diisi. Oke, teman-teman, sisa 7 menit lagi ya. Ya, Mas Anton sisa 7 menit lagi. Ini kalau saya, 24, iya, 20.45 sudah diisi. 20.45. Mbak Lutfi, Mbak Cindy. Makasih Mbak Lutfi, Mbak Cindy. Kalau saya lihat-lihat ya ini Mas Vicky di log kuisnya ya, jawaban kuisnya. Nilainya tinggi-tinggi sih Mas sebenarnya. Berarti gampang ya kalau gitu. Iya, berarti antara Wah, soalnya gampang atau teman-teman yang emang udah
pinter dalam ataupun sudah memiliki ilmu di keamanan siber seperti itu. Baik, Mas Vicky Ardi, tidak apa-apa, Mas. Gak apa-apa, Mas Terima Vicky kasih Ardi. banyak atas usahanya. Oh ya, buat teman-teman yang tadi sudah ngisi, mungkin bisa diingat-ingat nanti ya dari jawabannya ataupun dari soal-soalnya. Nanti di akhir sesi kita nanti akan mengadakan kuis lagi nih, Mas Vicky. Dan Boleh, Mas Anton. dan kuis di akhirnya, Mas, nanti jadi penentu bagi siapa yang pengisi terbaik dan Ya, tercepat nilainya. Nanti akan dapat hadiah lah, hadiah menarik seperti itu, Mas. boleh. Biar lebih semangat berarti ya, Mas Anton. Benar banget, Mas. Biar lebih semangat belajarnya, semangat menggali ilmu di keamanan siber khususnya dan juga meningkatkan kesadaran akan pentingnya keamanan siber. Seperti itu, Mas. Gimana, masih ada yang belum selesai? Bisa komen aja di kolom chat. Yang belum selesai, yang udah selesai, boleh komen di kolom chat. Bagi yang masih ada kendala juga silahkan. Ya, silahkan. Baik, terima kasih Mbak Siti Aisyah. Berapa menit lagi Mas ini sisa waktunya? Boleh. 2 menit lagi, Mas Anton. Oke, 2 menit lagi. 2 menit lagi kita lanjut ke materinya ya, teman-teman.
Ya, boleh Mas Anton, kita lanjut pada materi selanjutnya. Dan untuk ini, Mas Vicky, nggak apa-apa kok, nggak bisa diisi. Ntar kita bisa diakses lagi lah setelah acara webinar. Betul, Mas Anton? Betul banget Mas Vicky. Buat Mas Vicky Ardi ya. Ya, Itu nanti di bagian ininya Mas, di bagian lingkaran-lingkarannya dipilih aja Mas. Atau mungkin ada kendalanya apabila harus login Gmail seperti itu terlebih dahulu. Gak apa-apa Mas Vicky Ardi, tetap semangat Mas. Baik, terima kasih buat teman-teman yang sudah mengisi ataupun tadi yang masih gagal namun tetap sangat berusaha dalam tadi berusaha untuk niat untuk mengisi kuisnya seperti itu. Izin kita lanjut ya, Mas Vicky. ya, silakan Mas Anton. Dilanjut. Oke. Slide-nya udah kelihatan ya, Mas? Ya, jelas Nah, Mas Anton. di bagian pertama ini kita akan mengetahui ataupun kita akan sharing sedikit mengenai apa itu keamanan siber. Kalau kita lihat, Mas, atau teman-teman seperti itu. Keamanan siber kalau di bahasa internasional bisa dibilang cyber security merupakan praktik untuk melindungi sistem, jaringan, program, dan data dari akses, penggunaan, pengungkapan, gangguan, modifikasi, ataupun penghancuran yang tidak sah. Jadi, objek yang akan kita lindungi itu seperti sistem tadi, sistem ini, jaringan, dan juga program, dan juga data kita seperti teman-teman. Dari mana, dari atau dari apa kita melindunginya? Dari sebuah akses yang ilegal, penggunaan yang tidak seharusnya, pengungkapan tadi yang ilegal, yang bukan orangnya seharusnya bisa mengungkapkan, malah dia bisa mengungkapkan, gangguan, modifikasi, dan penghancuran seperti itu. Ataupun intinya adalah akses-akses yang tidak sah. Itulah yang disebut dengan praktik cyber security. Dan singkatnya, cybersecurity ini tentang menjaga dunia digital kita tetap aman dari penjahat online. Kenapa tadi online? Karena kita berhubungan tadi dengan siber seperti itu. Dan buat teman-teman yang ingin lagi belajar ataupun ingin mendalami fondasi mengenai pengetahuan keamanan sibernya, bisa kunjungi ya di website kita. Ini artikelnya secara gratis ya teman-teman di kamsit.id. Nanti ada banyak banyak artikel yang berhubungan dengan cybersecurity di dalamnya dan juga itu sudah dibahasakan dengan bahasa ataupun ditulis dalam bahasa yang cukup mudah dipahami asal dia sudah memahami tentang IT lah terlebih dahulu IT sedikitnya seperti itu dan juga materi-materi yang di dalamnya juga ada yang levelnya beginner ataupun levelnya advance seperti itu. Kemudian yang kedua, tadi hanya sekilas saja kita membahas apa itu sebenarnya cyber security. Ini lebih jelasnya lagi tentang lawannya dari security, yakni attack ataupun serangan. Dan serangan apa yang biasanya terjadi? Contohnya yang seperti tadi, akses, gangguan, ataupun penggunaan, pengungkapan, modifikasi, dan penghancuran. Kalau kita lihat secara cyber attack-nya ataupun secara serangannya, kita coba lihat. Nah, ini teman-teman. Dari ada banyak, mungkin ratusan ataupun ribuan serangan. Dan ini mungkin kita ambil lima contoh yang sering terjadi di kehidupan sehari-hari kita. Mungkin teman-teman pernah dengar kata virus, virus komputer seperti itu. Dan sekarang itu virus itu dikategorikan sebagai namanya malware ya teman-teman. Malware ataupun singkatan ini adalah singkatan dari malicious software. Jadi segala bentuk aplikasi jahat yang bertebaran di internet. Baik Mas Ardi, terima kasih sudah diisi Mas. Nah, segala bentuk aplikasi jahat yang ada di internet, yang aplikasinya tidak sah, mungkin kalau teman-teman lihat itu pernah dengar APK undangan online yang ternyata itu bisa menguras rekeningnya seperti itu contohnya malware. Dan bagaimana contohnya software yang sah, ya teman-teman bisa lihat seperti kalau kita download di Android kita, di Android kita misalnya kita download WhatsApp, kita download Instagram, kita download
Facebook, aplikasi Facebook seperti itu adalah aplikasi-aplikasi yang memang sah diproduksi oleh perusahaannya. Sedangkan jika ada seperti WhatsApp, WhatsApp duplikat ataupun WhatsApp WhatsApp GB seperti itu yang bisa cloning dan segala macamnya ataupun virus-virus lainnya itu bisa dikategorikan sebagai malware seperti itu karena itu merupakan aplikasi yang dikeluarkan secara tidak sah oleh pemiliknya ataupun kita tidak tahu apa yang sebenarnya isi daripada aplikasi tersebut ataupun software tersebut seperti itu teman-teman. Dan kemudian di sini ada phishing. Phishing ini kalau kita ilustrasikan seperti memancing ya teman-teman. Phishing seperti itu. Tapi ini lebih kepada pembuatan eh, penyamaran seperti itu teman-teman. Penyamaran website seperti itu ataupun penyamaran email. Dia mengaku-ngaku sebagai website asli ataupun perusahaan asli menawarkan sesuatu. Misalnya ketika ada chat ataupun di website bagi yang mau 1.000 likes, silakan klik link ini. Nanti kita disuruh login ke dalamnya. 1.000 likes Instagram seperti itu. Ternyata kita diminta untuk memasukkan username password. Di situ kita perlu hati-hati ya teman-teman. Bahwa itu sebenarnya adalah jebakan. Jebakan Batman untuk mendapatkan akun kita. Kita sudah tidak dapat 1.000 likesnya. Kita sudah tidak dapat likes gratisnya. Kita tidak dapat followers ataupun subscriber gratis. Kita malah dapat kehilangan akun kita seperti itu teman-teman. Hati-hati terhadap phishing ini ya teman-teman. Ini yang paling sering digunakan oleh hacker untuk mencari keuntungan bagi orang-orang ya seperti itu teman-teman di internet. Bahkan juga saat pengiriman APK undangan seperti itu bisa dikategorikan sebagai phishing. Bisa juga tekniknya seperti itu. Mengapa? Karena ketika dia mengirimkan aplikasi jahat tersebut, dia mengaku-ngaku, oh ternyata dia ngaku-ngaku sebagai keluarga ataupun kerabat yang ataupun teman yang ingin melakukan pernikahan seperti itu. Dia pura-pura meminta, ya silakan install aplikasi ini. Ternyata itu adalah malware ataupun tadi virus tadi itu teman-teman. Dan kemudian ada man in the middle attack. Ini lebih ke level teknis yang dilakukan oleh hacker ya teman-teman. Contohnya dia melakukan tapping ataupun dia mengambil data di tengah-tengah antara komunikasi antara si misalnya pengguna website dengan si wifi-nya seperti itu, dia bisa mengetahui apa informasi yang mengalir melalui wifi tersebut teman-teman. Di situ ada namanya man in the middle attack. Kemudian ada ransomware. Mungkin teman-teman tadi lihat di kuis kita tadi, kalau teman-teman juga lihat tadi ransomware, ada kata-kata ransomware. Sebenarnya ransomware ini apa teman-teman? Ransomware ini adalah salah satu jenis malware ya. Salah satu jenis malware yang dia melakukan ataupun tadi menyandera file dari teman-teman sekalian ketika kita ataupun malware ini terinstall di komputer kita seperti teman-teman ataupun di handphone kita, nanti si ransomware ini akan melakukan enkripsi ataupun penyanderaan ataupun mengunci file-file kita sehingga filenya tidak bisa dibuka kembali. Dan ketika kita ingin membuka file kita ataupun folder-folder di dalamnya, si ransomware ini akan mengeluarkan notifikasi untuk meminta tebusan seperti teman-teman. Kita coba buka contohnya. Sorry. Nah, di sini saya sengaja tidak membuat banyak slide ya teman-teman, banyak gambar karena akan mencontohkan di internet secara langsung. Ketika teman-teman ingin mencari sesuatu seperti itu, bisa sangat berteman baik kepada Google seperti itu teman-teman. Dan ini pernah kita lihat ransomware WannaCry. Ini contoh kasus yang dulu terjadi di 2017 ya teman-teman. Bahwa
serangan ini ataupun cyber attack ini terjadi di 2017 untuk sistem operasi Windows ya teman-teman. Di sini dia adalah jenis ransomware dan dia biasanya banyak menargetkan khususnya di Indonesia instansi kesehatan seperti rumah sakit itu teman-teman. Dia keterangannya seperti ini. Oops, your files have been encrypted. Ternyata file yang dimiliki oleh si korban telah dienkripsi dan tidak bisa dibuka dan dia minta tebusan teman-teman di sini. Dia minta tebusan. Ini contoh notifikasi ataupun alert yang diberikan oleh si ransomware seperti itu teman-teman. Silahkan bayar nih 300 USD, $300 ataupun dalam bentuk Bitcoin ke alamat ini untuk membuka file-file yang telah terkena ransomware tadi teman-teman. Seperti itu. Mungkin kalau kita coba lihat beritanya, wah ini ada berita terbaru nih, hangat banget. 5 jam lalu, 7 jam lalu, ada Kominfo yang terkena gangguan, pakar menduga karena serangan ransomware. Ini kita lihat dari CNN Indonesia, Media Indonesia, Kompas TV, dan Kumparan, seperti itu teman-teman. Dan ini banyak juga penjelasan-penjelasan lainnya mengenai ransomware. Jika teman-teman masih agak sedikit bingung mengenai apa itu ransomware, bisa kita lihat di website Kamsip juga, ataupun di website-website berikut. Seperti itu teman-teman. Oke, kita balik sini dan juga perusahaan website. Ini yang sering juga terjadi di keseharian kita. Mungkin teman-teman tadi lihat ataupun di awal kita membahas, oh ternyata ada tuh website yang dia diserang dan tampilannya diubah seperti itu yang namanya defacement, kemudian perusahaan website dalam bentuk DDoS. DDoS ini adalah dia mematikan website seperti itu karena websitenya tidak kuat menerima banyak request ataupun banyak akses dari orang-orang dari internet, maka si website itu akan down seperti teman-teman. Dan itu yang disebut tadi dengan DDoS. Ataupun jenis-jenis perusahaan website lainnya, baik dari berbagai macam kerentanan yang ada di website seperti itu teman-teman. Dan yang paling penting ya teman-teman, di sini hati-hati terhadap tadi phishing. Ya, ini yang paling sangat levelnya ini tidak teknis, ini lebih ke level sosial ya teman-teman. Sangat hati-hati terhadap phishing karena mulai daripada phishing ini bisa menyebabkan malware, bisa menyebabkan ransomware, bisa menyebabkan man in the middle attack seperti itu teman-teman. Baik, selanjutnya bagaimana cara kerja cyber attack? Nah, tadi kita sudah sedikit membahas mengenai malware ya. Sedikit banyak menjelaskan tentang ransomware. Kita coba lihat lagi. Nah, hal-hal berikut ini juga yang memungkinkan medsos kamu bisa dihack loh teman-teman. Bagaimana contohnya? Nah, kita lihat dari ilustrasi berikut. Dari ilustrasi ini menggambarkan nih dari bagian pertama, si hacker mengirimkan email phishing ke korban. Email phishing. Nah, kenapa email phishing? Tapi di sini ya teman-teman, email ini yang sangat sering digunakan, tapi bukan berarti hanya email sebagai tempatnya. Bisa dalam bentuk chat WhatsApp, bisa dalam bentuk chat Instagram, di media sosialnya teman-teman, di status, bisa dalam bentuk di website sekalipun menampilkan langsung phishingnya seperti itu. Kemudian, tapi yang paling sering kita lihat memang ada di email seperti itu teman-teman. Nah, si korban kemudian mengklik tautan atau link dan diarahkan ke website palsu yang seharusnya si website dari link tersebut karena si korban ini tidak teliti dalam melihat websitenya, tidak melihat alamatnya dengan teliti, dengan waspada, dia mengira bahwa website tersebut adalah website asli, ternyata enggak. Ketika website tersebut diakses dan meminta kredensial di dalamnya, kemudian si korban memasukkan tuh username dan passwordnya. Nah, sedangkan
si website palsu ini sudah dipegang ataupun memang dipegang oleh si hacker, sehingga si hacker bisa tuh ngelihat apa aja nih yang udah diinputkan oleh si korban. Oh, username ternyata Anton, passwordnya ternyata Anton 123 seperti itu. Dan si korban atau sorry, dan si hacker, si penyerang tadi bisa melihat hal tersebut melalui website phishing yang telah dibuatnya. Dan informasi pribadi yang dimasukkan ke korban terkirim ke hacker. Dan ternyata informasi ini tidak hanya sekedar username password, bisa saja nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan juga nama ibu kandung, dan juga lain sebagainya. Tergantung apa isian yang diisi oleh si korban. Contohnya semisal tadi ketika teman-teman mengisikan kuis, teman-teman kan tadi mengisikan dalam bentuk nama dan juga email. Benar nggak teman-teman? Nah, kalau teman-teman diminta mengisikan seperti nama, email, nama ibu kandung, kemudian nomor rekening, kemudian PIN ATM, itu kan perlu dipertanyakan buat apa sebenarnya kita mengisi itu. Padahal kan tidak ada sangkut pautnya dengan pengisian kuis seperti itu, teman-teman. Hal-hal yang tersebut perlu kita waspadai, teman-teman. Seperti itu. Oh, ternyata buat apa sih ngisi-ngisi informasi data pribadi selengkap itu? Toh juga nggak ada ruginya kalau kita nggak ngisi seperti itu. Kecuali memang kita ketika kita ingin membuka rekening ke bank seperti itu, kita diminta data-data pribadi kita. Nah, itu kan memang dia instansi memang terpercaya ya teman-teman. Memang prosedurnya seperti itu. Tapi kalau dia tidak ada sangkut pautnya sama sekali seperti itu, kita perlu waspada terhadap itu teman-teman. Dan kemudian ketika informasi asli sudah dimiliki oleh si hacker, dari informasi asli tersebut dimasukkan hacker ke dalam website yang asli seperti itu teman-teman untuk melakukan transaksi di dalamnya. Ya ibaratnya ketika nih dari saya nih, dari Anton bikin sebagai hacker, bikin website palsu bentuknya Instagram seperti itu teman-teman. Bentuknya Instagram, nama nama websitenya instagram.id. Ya seharusnya kan instagram.com seperti itu, instagram.id. Teman-teman percaya nih bahwa itu website asli. Teman-teman bisa masukkan dengan sukarela, dengan tanpa tanpa waspada, memasukkan username password, dan ketika itu sudah masuk, maka username password teman-teman bisa saya ketahuin tuh, bisa saya ketahuin dan masuk ke dalam Instagram yang asli. Tentu ketika saya udah dapatin akun teman-teman, ya akunnya bebas, saya apain aja, mau followernya saya hapus, postingannya saya tambah atau saya kurangin seperti itu tuh teman-teman. Jadi harap berhati-hati khususnya kepada phishing ini teman-teman. Nah, ini contoh email phishing yang masuk nih ke dalam email pribadi saya. Ini contohnya kalau lihat teman-teman, mungkin bisa jawab di kolom komentar nih teman-teman. Apa sih hal-hal yang cukup mencurigakan dari tampilan email ini? Nih kira-kira terlihat nggak teman-teman di bagian sini? Mungkin yang tahu bisa jawab di kolom chat seperti itu. Oke, teman-teman. Nah, kalau kita cek ataupun kita perhatikan lagi bahwa di email ini perlu kita waspadai ya, teman-teman. Di sini dia memberitahu yang terhormat Bapak. Ya, ini perlu kita curigai sebenarnya ada hubungan apa si ini tadi Wana Mehmet
Nurlita ini menghubungi kita, email kita. Kenapa tiba-tiba dia mengucapkan ini, email seperti ini, padahal kita tidak pernah melakukan kontak seperti itu terhadap si PT ini Bayar Oglu seperti itu teman-teman. Kita juga lihat ini di bagian atasnya subjeknya, mulai dari subjek kita lihat, oh ternyata ini kita juga tidak tahu menahu tentang kegiatan ataupun transaksi yang kita lakukan di Altrat seperti ini teman-teman, di PO 131976 ini project Salak seperti ini kita tidak merasa tidak pernah melakukan transaksi apa-apa, itu perlu kita curigai ya teman-teman. Kemudian dari body dari emailnya perlu kita lihat ini cukup berantakan ya teman-teman. Walaupun ini tidak menjadi indikator bahwa email tersebut palsu ataupun phishing, tapi ini bisa kita jadikan waspada juga bahwa hal-hal yang berantakan seperti ini merupakan body email yang sering dibuatkan oleh hacker untuk melakukan penipuan seperti teman-teman. Dan yang paling penting kalau kita lihat di ini attachment filenya teman-teman. Di sini attachment filenya bernama 024 Altrat PTE Setiatama PO 13 sekian 2024 JPG. Di sini teman-teman dia menggunakan file name JPG. Tapi dia ada ekstensi .rar-nya. Di sini perlu kita waspadai bahwa dia ingin mengecoh kita berpikiran bahwa file ini adalah file gambar .jpg, padahal ini adalah file arsip dalam bentuk RAR ataupun zip. Dan ini perlu sangat hati-hati ya teman-teman. Biasanya yang memang paling sangat umum dilakukan untuk mengirimkan tadi virus ataupun malware dalam bentuk RAR ataupun zip seperti ini teman-teman. Walaupun tidak memungkiri bahwa selain zip dan RAR, malware itu bisa dikirimkan dalam bentuk lain, baik itu PDF seperti itu teman-teman. Bahkan mungkin gambar juga bisa teman-teman untuk mengirimkan malware seperti itu. Dan ini salah satu contoh dari phishing email. Kemudian malware. Bagaimana cara kerja malware? Ini cukup teknis ya teman-teman. Di mana malware ini melakukan banyak kegiatan, contohnya di di tampilan ini adalah nama aplikasi AnyRun. Dia mengumpulkan banyak jenis malware dari berbagai belahan dunia. Dia mengumpulkan berbagai jenis malware. Contohnya malware ini ya teman-teman. Nama malwarenya Efex 1202/2019.docx. Dan ini adalah file, kalau kita ketahui ini adalah file Word teman-teman. File Microsoft Word. Kalau kita lihat siapa sangka sih ternyata file Microsoft Word bisa dibuat menjadi sebuah malware ataupun sebuah virus teman-teman. Dan ini nyata. Dan kalau kita lihat di websitenya nanti akan ada berbentuk gambar ataupun video tentang bagaimana cara malware itu berjalan. Kalau kita lihat di sini di prosesnya ya teman-teman, dia menjalankan malwarenya, si korban secara tidak sadar menjalankan file dokumen ini, file Word, dia nah ketika file Word-nya terbuka ataupun file Word-nya dia dieksekusi seperti itu teman-teman, dia akan menjalankan aplikasi-aplikasi ataupun proses seperti ini. Dia menjalankan winword.exe, dia menjalankan PowerShell, dia akan menjalankan conhost.exe, kemudian dia akan mungkin ini memunculkan sebuah proses lagi namanya 127.exe dan memunculkan proses ini dan membuka Notepad. Nah, bayangkan teman-teman ketika kita menjalankan
file Word ini ada banyak sekali proses-proses yang berjalan di Windows kita, dan banyak di dalamnya itu adalah proses-proses yang berbahaya ketika kita menjalankan file ini, ransomware ini teman-teman. Ini nama ransomware-nya adalah GenCrab ya teman-teman. Ini bentuknya ransomware, Trojan, dan dia loader. Seperti itu. Dan ini juga request yang terhubung. Ini website-websitenya. Dan juga nanti di website AnyRun ini dijelaskan tentang koneksi yang terhubung pada malware tersebut, kemudian DNS-nya, dan juga threads-nya seperti itu teman-teman. Memang ini agak sedikit membutuhkan wawasan teknis mengenai berjalannya aplikasi ya teman-teman di sistem operasi seperti itu. Tapi ini tidak salah untuk kita ketahui bersama bagaimana malware itu berjalan seperti itu teman-teman. Dan jika teman-teman masih penasaran ataupun punya curiosity yang tinggi terhadap tadi yang namanya malware ataupun ransomware ataupun trojan, bisa lihat di website any.run ini. Oke, berikutnya kita masuk ke bagian keempat ya teman-teman. Dari serangan-serangan yang sudah terjadi tadi, apa sih perlindungan yang bisa kita lakukan? Ini ada beberapa perlindungan yang bisa kita lakukan, dan ini sebenarnya inti yang mau kita sampaikan kepada teman-teman dari media sosial tadi, yang bagaimana bisa dihack. Tadi bisa dihack melalui phishing, kita tertipu terhadap informasi-informasi menggiurkan, tawaran-tawaran menggiurkan seperti itu. Dan ini adalah bentuk-bentuk sebuah langkah untuk melindungi diri kita, teman-teman, dari kejahatan-kejahatan yang ada di dunia maya. Pertama, kita menggunakan kata sandi yang kuat dan unik untuk setiap akun online. Sangat disarankan untuk menggunakan kata sandi yang berbeda untuk setiap akun, seperti itu, teman-teman. Kemudian kata sandinya menggunakan kombinasi huruf, angka, huruf kecil, huruf besar, dan simbol, seperti itu, teman-teman. Tapi yang pasti, selain kuat dan gampang diingat, jangan sampai ketika kita membuat password secara acak ataupun kata sandi secara acak, kita malah melupakannya. Dan itu sangat wasting time, sangat menghabiskan waktu kita ketika kita perlu melakukan lupa password, lupa kata sandi, karena kita berusaha mencoba membuat password sekuat mungkin, tapi kita malah melupakannya seperti itu, teman-teman. Kemudian kita lihat lagi di bagian berikutnya, kita menggunakan 2FA. Nah, 2FA ini apa teman-teman? Kalau teman-teman pernah login WhatsApp ya, seperti itu, teman-teman. Login WhatsApp dan WhatsApp-nya mengirimkan kode SMS dalam nomor kita seperti itu merupakan verifikasi langkah pertama seperti itu, teman-teman. Dan juga ketika kita mengaktifkan OTP, itu merupakan autentikasi faktor kedua seperti itu. Dan juga nanti kita apabila memiliki banyak perimeter ataupun banyak lapisan lainnya, itu bisa kita sebutkan sebagai multifaktor, autentikasi multifaktor seperti itu, teman-teman. Dan juga kalau kita pernah teman-teman lihat ketika biasanya login ke Instagram ataupun TikTok, itu teman-teman cukup memasukkan username dan password, langsung login. Tapi ketika teman-teman mengaktifkan fitur 2FA di dalam TikTok ataupun Instagram teman-teman ataupun Facebook, seperti itu, teman-teman akan bisa ataupun diarahkan untuk memasukkan lagi tadi yang namanya OTP ataupun kode-kode rahasia lainnya yang masuk ke dalam nomor handphone teman-teman, yang dimana notabene-nya adalah teman-teman sekalian adalah pemilik handphone dan juga pemilik nomor handphone dan juga pemilik akun yang sah. Seperti itu, teman-teman. Dan ketiga, kita hati-hati terhadap email dan
email dan lampiran yang tidak dikenal. Seperti tadi contoh daripada phishing tadi ya teman-teman. Kita harus hati-hati. Wah, kita nggak pernah transaksi di sini kok tiba-tiba dapat dapat tawaran seperti ini. Kita lihat lagi, oh ternyata tawarannya cukup menggiurkan. Tapi kita lihat dulu, benar-benar nggak ini sebenarnya websitenya benar nggak? Apakah si perusahaannya benar-benar memberikan informasi seperti itu? Apakah benar-benar ada promo yang dikeluarkan oleh mereka? Ternyata jangan-jangan itu adalah bohong, seperti teman-teman. Kita perlu cek lagi, cek and recheck informasi yang kita dapatkan, baik dalam bentuk email, chat, dan lain sebagainya. Kemudian, berhati-hati saat menggunakan WiFi publik. Karena tadi ada serangan MITM, Man in the Middle Attack, seperti teman-teman. Dia bisa saja membuat akses point ataupun SSID palsu untuk mengecoh teman-teman. Ternyata di dalam akses point tersebut sudah diterapkan tadi yang namanya MITM. Jadi si pemilik ataupun si hacker tadi bisa melihat transaksi ataupun informasi apa saja yang dikirimkan melalui WiFi palsu tersebut. Seperti itu. Selanjutnya kita cek lagi, kita waspada untuk tidak mengklik tautan ataupun membuka lampiran dari sumber yang tidak dipercayai. Dan kemudian pastikan perangkat lunak aplikasi-aplikasi kita, maksudnya teman-teman, baik itu di laptop ataupun di handphone, itu selalu update, khususnya patch keamanan, dan juga sistem operasi kita. Kita lakukan update di dalamnya, seperti itu. Dan juga jangan lupakan backup, cadangkan data secara teratur, karena apabila kita terkena ransomware, seperti itu teman-teman, ataupun file-file kita hilang, kita sudah memiliki backupnya seperti itu. Dan juga gunakan antivirus. Lebih baik kita menggunakan antivirus yang gratis daripada tidak menggunakan sama sekali seperti itu teman-teman. Jadi memang ada sedikit perbedaan ya antara antivirus yang berbayar dan gratis. Kalau orang-orang bilang memang ada harga, ada barang seperti itu. Tapi daripada kita tidak menggunakan antivirus sama sekali, alangkah baiknya kita menggunakan antivirus yang gratis seperti itu teman-teman. Dan juga kita mengecek firewall kita yang ada tadi mungkin di Windows ataupun di sistem operasi lainnya. Dan tidak lupa pula mempelajari tentang cyber attack ataupun serangan cyber security dan cara melindunginya. Seperti itu. Kemudian ke bagian 5, apa saja sih karir yang tersedia di bidang cyber security? Ini penting ataupun ini sangat menarik buat teman-teman yang nantinya dari SMK, dari sekolah ingin melanjutkan baik itu kerja ataupun kuliah. Karena dari orang-orang yang saya kenal ataupun teman-teman saya memang ada yang dia memang melanjutkan ke jenjang pekerjaan, mengambil sertifikasi di bidang cyber security tanpa kuliah dan langsung mengambil pekerjaan di bidang tersebut ada. Ada pula yang memang melanjutkan ke perkuliahan seperti itu teman-teman. Jadi tidak salah baik yang kuliah maupun tidak kuliah. Dan ini karirnya ada banyak di bidang cybersecurity. Dan contoh-contohnya adalah seperti berikut. Dia adalah analis keamanan siber pertama. Ini tugasnya adalah menganalisis sistem dan jaringan untuk menemukan dan memperbaiki kerentanan. Ini lebih ke si profesional ataupun orang tersebut, ibaratnya dia adalah teknisi keamanan siber, dia akan melihat secara keseluruhan dari sistem yang dimiliki di perusahaan tersebut untuk dianalisis. Oh, ternyata ketika ada kerentanan ditemukan, dia akan meminta rekan lainnya untuk ataupun dia sendiri yang akan mencari bagaimana cara memperbaikinya seperti itu. Kemudian ada yang lebih level spesifik lagi,
kalau dia secara sistem secara keseluruhan, ini di level jaringan, dia akan spesialis di keamanan jaringan. Tentu dia akan fokus hanya di jaringannya saja, hanya di jaringannya saja seperti itu. Kemudian di sini kalau tadi kita ngomongin jaringan ataupun TKJ ya teman-teman, di sini ada RPL, dia adalah engineer di perangkat lunak, tapi dia menerapkan konsep keamanan, baik itu dari sisi desainnya ataupun sisi kriptografi yang digunakannya seperti itu. Kemudian jika kita mempelajari ada yang namanya forensik di kedokteran, di sini kita di cyber ini kita memiliki namanya forensik digital. Pekerjaannya sama teman-teman. Ketika kita diberikan katakanlah sebuah laptop, kita akan mengambil isi data-data di laptop tersebut, akan kita bedah, kita lihat jika memang di dalamnya ada hal-hal yang tanda petik menarik sesuai dengan kebutuhan si penyelidik di situ ataupun di komputer tersebut, di evidence tersebut, di barang bukti tersebut untuk dikumpulkan, dianalisis dan memelihara bukti digital untuk dalam kasus kejahatan khususnya, teman-teman. Itu untuk forensik digital. Kemudian konsultan, ini juga tadi agak sedikit mirip kepada analis keamanan siber secara penuh ataupun secara umum. Di sini konsultan ini bisa dibilang pihak kedua daripada pegawai ataupun si organisasi tersebut. Karena dia akan meng-hire ataupun menyewa jasa konsultan ini untuk bagaimana sih sebenarnya sistem yang baik itu diterapkan. Kemudian nih ada yang terakhir nih teman-teman. Ada yang namanya penetration tester. Ini mungkin lagi kalau di komunitas ya, di komunitas kita ini bersama Mas Vicky juga, Mas Vicky Kurniawan di komunitas Kamsip dan komunitas Pentesting Indonesia banyak sekali nih pembahasan-pembahasan mengenai red team ataupun di sini ada namanya penetration tester. Di mana penetration tester ini cek. Nah, di mana penetration tester ini adalah profesional keamanan siber yang dipekerjakan secara sengaja untuk menyerang sistem jaringan dan aplikasi untuk mengidentifikasi dan mengeksploitasi kerentanan keamanan. Ya, ibaratnya sikatnya adalah pentester ini ataupun penetration tester ini adalah hacker, tapi hacker yang memang sah seperti teman-teman. Dan kegiatannya itu tidak melanggar hukum. Sedangkan hacker itu kegiatannya melanggar hukum. Sedangkan si pentester ini sudah terikat dengan hukum. Dia akan melakukan penandatanganan kerjasama antara si pemilik tadi website, pemilik aplikasi, dan pentester. Oh, si pemilik aplikasi misalnya, saya pemilik aplikasi kamsip.id ingin melakukan pengujian terhadap aplikasi saya. Ada enggak nih aplikasi kamsip.id ini ada celahnya enggak? Dan pentesternya adalah Mas Vicky Kurniawan dan kami akan ya ibaratnya Mas Vicky Kurniawan ini dari PT Pentester Indonesia seperti itu. Sedangkan saya dari PT Kamsip seperti itu. Dan PT Kamsip dan PT Pentester Indonesia ini akan bekerja sama untuk mengetahui tadi si pentester tadi mengetahui atau mengidentifikasi apa saja celah-celah keamanan yang mungkin terjadi di website ataupun di aplikasi milik Kamsip. Nah, ketika websitenya sudah diuji dan ternyata ada celah keamanan di dalamnya, itu si pentester ataupun si Mas Vicky Kurniawan ini akan melaporkan dalam bentuk laporan, dokumen laporan kepada pemilik websitenya seperti itu teman-teman. Dan bukan malah disebarkan ke internet. Dan itu hal yang haram hukumnya ketika menyebarkan isi temuan kerentanan
di website ataupun di aplikasi yang terikat dengan NDA, terikat dengan kerjasama antara si pemilik website dan juga si pentester, seperti itu teman-teman. Dan kemudian yang terakhir, bagaimana cara belajar cybersecurity? Nah, hal yang paling penting dilakukan adalah ya pertama tentu baca, kemudian ikuti ataupun tonton kursus-kursus online gratis maupun berbayar. Dan kalau saya lihat gratis pun banyak sebenarnya teman-teman. Kita cukup create akun, kita bikin akun, contohnya di Cisco Academy. Cisco kalau teman-teman TKJ mungkin pernah dengar, Cisco adalah perusahaan penyedia infrastruktur jaringan seperti itu. Dia juga mengeluarkan yang namanya kursus gratis mengenai cybersecurity dan itu bisa kita akses secara bebas ya teman-teman di internet. Dan juga kalau teman-teman ingin agak kesulitan dengan berbahasa Inggris ataupun membutuhkan panduan bagaimana cara belajar awal hingga akhir yang benar, kita bisa lihat juga di YouTube Kamsip ataupun di konten Instagram Kamsip, Kamsip_ID seperti itu teman-teman. Kita bisa cek dan juga belajar dari sumber lainnya juga tidak masalah teman-teman. Yang penting tadi karena ini ilmunya khususnya di bagian tadi red teaming ataupun hacking itu perlu kebijakan ataupun bukan kebijakan, perlu kebijaksanaan ataupun perlu adab lah, perlu adab dalam mempraktikkan ilmu-ilmu yang telah didapat seperti itu. Nah, kemudian dari 6 materi tadi, ya teori panjang lebar, kita sudah teori panjang lebar mengenai apa itu cybersecurity, apa contohnya, terus bagaimana hacker bisa mengambil akun-akun kita. Kita coba praktik nih teman-teman. Kita coba praktik apa yang dilakukan oleh hacker. Teman-teman, mungkin di sini ada yang on cam. Coba kita cek ataupun yang sedang online. Nah, di sini juga kita akan dari praktik yang akan kita lakukan ini akan menjelaskan mengapa website bisa dihack seperti itu. Coba googling teman-teman di di situs, coba googling situs pemerintah hacker seperti itu, hack. Teman-teman dapat apa nih? Boleh mungkin dicantumkan di kolom komentar. Ini kita tunggu 3 menit ya teman-teman. Boleh 3 menit dari sekarang. Oke, ada yang mau sharing mungkin hal yang udah ditemukan? Oke, mungkin belum ada. Nah, kurang lebih temuannya akan seperti ini teman-teman. Tampilannya akan seperti ini. Di atasnya adalah berita-berita ataupun website-website berikan artikel mengenai situs pemerintah yang dihack. Tapi kita coba melakukan googling pakai teks seperti ini teman-teman.
in URL tanda titik 2 .go.id tanda petik hack ataupun site titik 2 .go.id hack seperti itu teman-teman. Kita coba 2 menit dari sekarang ya teman-teman, mungkin nanti boleh ada yang sharing seperti itu. Oke, mungkin teman-teman yang di Zoom mungkin boleh share apa yang diperoleh. Boleh kirim ke live chatnya teman-teman buat yang udah ngetik-ngetik gitu atau nyari tahu terkait yang barusan disampaikan oleh Mas Anton. Oke, mungkin belum ada ya, Mas. Oke, kita coba next ya, teman-teman. Dan kalau teman-teman sudah berhasil melakukan pencarian menggunakan tadi teks-teks ataupun kalimat-kalimat seperti ini, maka tampilannya akan seperti ini, teman-teman. Nah, dari teman-teman sekalian, ini akan menampilkan ataupun di Google akan menampilkan situs-situs yang dengan domain .go.id yang terkena hack seperti itu. Sedangkan berbeda dengan tadi tampilannya ketika kita mencari ini situs pemerintah hack dan tampilan seperti ini malah yang muncul adalah website berita. Sedangkan ketika kita menggunakan ini teks-teks seperti ini tampilannya akan seperti ini teman-teman. Ternyata ada banyak nih teman-teman, ada banyak website pemerintah yang terkena hack seperti itu. Dan ternyata kalau teman-teman pelajari lebih dalam lagi, ini adalah kegiatan yang namanya recognize ataupun information gathering dari step-step melakukan hacking ataupun ethical hacking. Dan ketika teman-teman tadi sudah melakukan mencoba dan berhasil melakukannya, selamat, teman-teman sudah melakukan satu tahap menjadi seorang hacker seperti itu. Gitu teman-teman dan Mas Piki. Dan perlu teman-teman ketahui juga sebenarnya ketika mencoba ini tadi di Google, teman-teman bisa kok menggunakan handphone seperti itu. Oke, berikutnya penutupan nih Mas. Materinya udah selesai ini sebenarnya. Mungkin buat ngecek lagi tadi teman-teman di siswa-siswi apakah memang sudah menyimak ataupun belum. Kita coba kuis lagi nih. A few moments later.